Terbukalah pintu tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu Pandita dan para sahabat Dhamma, di minggu lalu kita sudah membahas mengenai topik besar kita, yaitu kematian. Di minggu yang lalu kita sudah membahas sampai dengan kesadaran akhir, kesadaran kelahiran kembali. Dari kesadaran akhir menuju pada kesadaran kelahiran kembali. Pati Sandi Cita. Di mana kita kemarin memahami bahwa setelah proses dari munculnya karma, ya, setelah proses dari dimana kesadaran kita pasif muncul dengan beberapa gangguan dalam arti objek-objek yang muncul, dia mengarah kepada objek, di mana objek ini menjadi objek penting yang akan menentukan tujuan kelahiran. Hingga sampai pada kesadaran akhir. Di dalam kesadaran akhir kemudian akan menuju pada kesadaran kelahiran kembali. Ini yang kemarin kita pahami, yang kita sudah pahami bersama. Namun pernahkah kita merenungkan di dalam diri kita bahwa apa sebenarnya yang terjadi setelah kita kemudian mengalami kelahiran kembali, gitu ya, dari kematian dan kelahiran kembali? Apa sebenarnya yang terjadi? Pernah nggak kita merenungkan hal demikian ini? Gitu. Dan apakah ada jeda waktu sebelum kita lahir kembali, atau apakah kelahiran kembali terjadi seketika? Jadi kalau misalkan begini, ada orang sama-sama nih mati, sama-sama dia matinya sama-sama saat itu, gitu. Nah, yang satu meninggal lahir di Indonesia, kembali jadi tetangga kita, saudara kita. Yang satunya ke alam Brahma. Kira-kira cepat yang mana, gitu? Cepat yang mana? Atau yang satu lahir di Amerika, yang satu di China, satu di Afrika misalnya. Cepat yang mana sebenarnya? Itu mati mati sama-sama, gitu. Nah, ini penting kita pahami. Ya, ini penting sekali kita pahami. Jadi apa ada jeda sih, gitu ya? Sebelum kita lahir kembali, atau apakah kelahiran kembali itu seketika? Ada jeda atau seketika? Berbagai persepsi di masyarakat muncul. Anu Bante, kalau dia meninggal dunia itu 7 hari dia keliling-keliling rumah dulu. Keliling-keliling gak ngerti perginya, gitu. Makanya kalau mau kemudian dikremasi atau dimakamkan, dari rumah duka diantar dulu ke rumah. Diantar ke rumah, dikasih tanda jalannya sampai ke tempat kemudian pemakaman atau ke tempat kremasi, krematorium, gitu. Biar tahu jalan, katanya. Biar tahu jalan, kapan dia pergi dan kapan dia pulang. Ini kan persepsi kita yang hidup, yang tidak mengerti bagaimana kematian dan kelahiran kembali terjadi. Persepsi kita yang awam tentang pemahaman tentang bagaimana kematian terjadi dan bagaimana kelahiran kembali terjadi, menganggapnya masih seperti diri kita ini loh, yang masih hidup.
gitu, menganggapnya seperti itu. Ada yang mengatakan mereka selama 7 hari itu gak kemana-mana, dia di rumah itu keliling terus, masih belum nanti kalau sudah disembayangi yang hari ke-7 baru dia pergi gitu. Baru dia lepas, dia pergi gitu. Apakah demikian gitu loh, apakah demikian? Nah, ini hal yang penting. Kita akan kembali pada mula dhamma, ya. Kita akan kembali pada mula dhamma. Ketika saya bicara tentang mula dhamma, ini bukan persoalan agama Buddha tentang kajian dari Palitek, Sanskerta atau berbagai perguruan Buddhis, bukan. Tetapi ini kita kembali kepada apa yang diajarkan Buddha, gitu. Karena kalau mengikuti perkembangan yang ada, berbagai opini setelah Buddha tidak ada ini muncul dari berbagai perguruan, gitu, muncul. Nah, kita akan kembali ke mula dhamma, artinya mula itu yang awal, ya. Mula itu yang awal, yang belum di mana ajaran Buddha ini belum terbentuk dalam sebuah agama. Nah, ajaran menjadi agama itu kalau sudah dibungkus dengan budaya dan metode, gitu. Maka dibungkus dengan berbagai metode. Mana yang betul kalau begitu? Dia di keliling-keliling rumah itu, berkeliling rumah itu selama 7 hari, 40 hari atau 49 hari. Nah, mana yang betul ini? Mana yang betul? Ada yang mereka 40 harinya itu baru dia pergi, 7 harinya dia baru pergi, 40 harinya baru pergi. Ada yang mengatakan 49 harinya baru pergi. Kan ini persepsi yang sangat subjektif. Sangat subjektif. Yang bicara ini siapa? Dari budaya mana? Gitu. Dari budaya mana? Ada lagi mereka yang bahkan begini, nggak pergi-pergi dia kalau belum dikremasi. Nggak pergi-pergi dia kalau belum dipotongkan kerbau, potongkan babi. Belum pergi dia, belum punya kendaraan katanya. Belum punya kendaraannya itu, belum pergi. Ya, untuk potong babi, potong kerbau, lalu mengkremasi dengan upacara yang besar itu mahal. Dia harus ada berbagai upacara, nunggu, bahkan ada yang massal. Kremasinya ada yang massal. Iya, ada yang massal. Kalau Anda lihat di Bali, di Bali itu di dekat beberapa pura-pura, terutama di lereng-lerengnya di Lembah, banyak makam-makam. Dan bukan berarti tidak ada makam di sana, ada makam. Tapi itu makam untuk transit saja. Untuk transit saja. Dia sementara aja di sana. Dia sementara dulu di sana, dikumpulin di situ, dimakamkan. Nanti ada masa tertentu itu dari adat desa mengadakan kremasi massal. Nah, baru itu digali lagi. Diambilin semua, ditempatkan di satu tempat, dikremasi massal. Supaya apa? Biayanya murah. Gitu. Tergantung dia mau dengan kawedan atau kabudannya. Kalau kawedan katanya itu yang lebih mahal, upacaranya besar, buahnya mahal. Kalau dari kabudannya, dari budanya itu lebih murah. Tinggal pesan mau yang seperti apa bisa disimpelkan upacaranya. Tapi sesimpel-simpelnya upacaranya mereka tetap punya nilai yang kadang orang tidak terjangkau. Gitu. Betapa kasiannya ketika si yang meninggal ini, kalau keluarganya nggak peduli, dia nggak lahir dong, gitu. Di tempat penampungan, dikumpulkan di satu tempat penampungan makam itu, di sana ya nunggu sampai ada kremasi massal itu, nunggu, gitu. Mereka menunggu kapan
tidak tahu kapan, itu tergantung kebijakan istilahnya Banjar itu dari adat dari adat, tergantung dari dinas adat itu mau mengadakan kapan gitu loh. Nah, dinas adat tergantung dananya yang adat itu sudah kumpul belum, dananya untuk upacara udah kumpul belum gitu. Bayangkan kalau ini terjadi, masing-masing memilih persepsikan berbeda-beda, mana yang betul sih sebenarnya gitu, mana yang betul. Masing-masing punya interpretasi yang berbeda-beda dari pengalaman yang berbeda-beda berdasarkan tokoh dari kesukuan mereka masing-masing yang berbeda-beda. Satu 7 hari, satu 40 hari, satu 49 hari. Yang satu tunggu potong kerbau, satu tunggu potong babi, yang satu tunggu dikremasi bersama, dikremasi, baru mereka bisa lahir kembali. Nah, mana yang betul? Lah terus yang nggak dikremasi ya apa ini? Nah teman-teman muslim nggak dikremasi itu, terus ya apa mereka? Berarti nggak lahir-lahir lagi, mereka tetap dimakam terus gitu. Apakah seperti itu? Kalau kita melihatnya dari satu sudut pandang saja, sudut pandang dalam arti satu sudut pandang ajaran kesukuan tertentu saja, ya harus sudah. Tapi kalau ada mulai bergaulnya lebih jauh gitu loh, istilahnya anak-anak bilang sekarang bergaulnya lebih jauh, antar suku sudah, antar budaya sudah. Fenomena-fenomena ini akan mengejutkan kita. Loh, terus yang benar yang mana? Gitu loh. Yang benar yang mana? Berdasarkan budaya-budaya ada lagi. Ini kan budaya lagi. Ada yang begitu meninggal, tidak boleh lebih 1 jam. Tidak boleh lebih 1 jam. Gitu. Begitu meninggal langsung disiapkan, makan siap jalan. Ada yang seperti itu. Kalau enggak kasihan, dia cepet-cepet harus ke sana, gitu. Nunggu diberi kuesioner soalnya di sana. Biar cepet dikasih kuesioner, lulus masuk surga, gitu loh. Ditanya dulu, kasih kuesioner kan di alam kubur itu dikasih ujian supaya nanti lulus masuk surga. Loh, ada yang begitu. Tapi sama-sama satu keyakinan. Ada yang langsung, ada yang tidak itu. Ada yang langsung dimakamkan ketika itu, ada yang tidak. Saya baru dikasih kabar, Bante, apa ini meninggal. Oh ya, wah saya di luar kota. Saya bilang, kapan dimakamkan? Sudah dimakamkan. Meninggal kapan? 2 jam yang lalu. Sekarang diberangkatkan ke makam. Loh. Secepat itu? Gitu loh. Secepat itu. Ada yang mereka kok nunggu, gitu. Nunggu dulu 1 malam, nunggu ada keluarganya belum datang. Gitu. Oh ini masih sore, soalnya mau dimakan sore-sore. Yang gali kasihan, yang gali besok pagi aja. Jadi siang, setelah makan siang itu, setelah sholat siang baru dimakamkan. Ada yang begitu, gitu loh. Ada yang begitu. Jadi yang lain masih punya kesempatan untuk melayat dengan interpretasi yang berbeda-beda. Mereka punya pandangan, yaitu lahir kembali itu tadi. Terus yang mana yang betul ini? Nah, kalau kita sudah mulai menjelajah ke lintas begini, ini kan pusing sendiri ini. Terus mana yang betul? Di mana yang betul? Dalam budi sendiri yang sudah terpengaruh dengan agama-agama lokal, ajaran-ajaran lokal, sama punya interpretasi berbeda-beda. Gitu. Jepang punya interpretasi berbeda-beda sehingga punya pola ritual yang berbeda. Tibet begitu juga, China begitu, Taiwan begitu, Thailand begitu, Myanmar begitu, Indonesia begitu. Malah bingung kalau Indonesia yang sekarang ini, Buddhis Indonesia sekarang mau ikut yang mana. Bingung gitu, karena berbeda-beda.
Mana yang betul? Maka kita kembali ke mula dhamma. Mula dhamma ini adalah ajaran atau dharma yang diajarkan oleh Buddha di awal. Apa sih yang diajarkan oleh Buddha di awal ini? Ini yang kita coba untuk pahami bersama. Gitu, ini yang kita pahami bersama. Sehingga nanti Anda bisa melihat dari sisi perspektif yang berbeda tentunya, selain dari keseharian yang kita temui dalam sehari-hari ini. Gitu. Selain sehari-hari yang kita temui, kita akan pahami ya berkaitan dengan apa itu kelahiran kembali ya. Kemarin sudah kita singgung dan kita bahas berkaitan dengan kelahiran kembali, tapi coba kita mengulik kembali tentang hal ini ya. Tentang apa itu kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini yang disebut sebagai punabhawa di dalam Buddhis, dalam teks-teks bahasa kitabnya. Berbeda ya dengan reinkarnasi, berbeda. Jadi kelahiran kembali itu bukan reinkarnasi, ini berbeda. Salah satu biku yang bernama Biku Sati itu ditegur oleh Buddha. ditegur oleh Buddha dengan sangat keras, karena dia mengatakan bahwa ya kelahiran kembali itu seperti burung yang terbang ke satu dahannya kering, patah, dia pindah ke dahan yang lain. Burung yang sama, kesadaran yang samalah yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Ditegur keras oleh Buddha. Hai kau si dungu. Iya, bahasanya seperti itu. Hai kamu biku dungu. Ditegur sangat keras oleh Buddha. Karena ini pandangan yang keliru. Nah, jadi berbeda dengan reinkarnasi. Itu faham reinkarnasi, kesadaran yang sama dari satu tempat ke tempat berikutnya. Kalau kesadaran yang sama kan berarti kita nggak berubah-ubah. Kalau dulu kita itu jadi kucing, begitu kita lahir jadi manusia, mestinya kita nggak bisa ngomong. Kita punya kebiasaan seperti kucing mestinya. Kalau kesadaran yang sama kok, kesadaran yang sama kok, gitu. Dan kalau dulu dia itu orangnya sangat introvert sekali misalkan, ya begitu lahir dia introvert lagi ya. Dia dulu nggak bisa berkembang. Kalau seperti itu nggak bisa berkembang. Ini faham reinkarnasi yang ditolak oleh Buddha, yang ada pada ajaran-ajaran pada sebelum Buddhism, yaitu Kawedan, Weda. Ini ditolak oleh Buddha. Jadi penting kita memahami bahwa di Buddhis bukan reinkarnasi, tetapi kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Dalam Buddhis adalah dalam Buddhisme, kelahiran kembali ini adalah proses di mana kesadaran seseorang setelah kematian muncul kembali di kehidupan baru. Dari kesadaran akhir kemarin yang saya ceritakan minggu yang lalu ya. Jadi kalau ada yang belum mengikuti, Anda bisa buka kembali di YouTube yang minggu lalu. Jadi dari kesadaran akhir itu artinya kehidupan sekarang, dia menuju kehidupan baru lagi. Pada kehidupan baru lagi. Dia muncul pada kehidupan baru lagi. Setelah kematian muncul kembali di kehidupan baru. Hal ini tidak melibatkan jiwa permanen ini loh. Ya, yang berpindah, tetapi aliran kesadaran yang terus berubah. Aliran kesadaran yang terus berubah. Jadi tidak ada diri yang dilahirkan kembali, tetapi hanya rangkaian sebab akibat yang disebut sebagai karma yang terikat pada kesadaran. Ingat kapan hari kan ya kita pahami prosesnya. Ketika kesadarannya itu pasif, kemudian jika ada bentuk-bentuk pikiran, dia akan bergetar, istilahnya terganggu gitu. Nah, dia akan kembali diam, kemudian dia akan muncul lagi untuk mengarah pada objek.
Objeknya ini adalah objek pikiran, gitu. Maka kemarin yang saya katakan pada tahapan apa namanya, karma, ya, gambaran, kemudian karma dan tujuan kelahiran. Dia muncul mengarah pada pintu indria pikiran ini, lalu kepada objek. Tergantung yang muncul apa ketika itu, gitu. Yang muncul apa? Yang muncul kan misalkan Anda sedang berbuat baik, gitu. Ingat jelas perbuatan baik, muncul karma tentang perbuatan baik itu. Maka karma nimitta ini sebagai instrumennya akan muncul hal-hal yang berkaitan dengan Anda berbuat baik itu. Misalkan tempatnya, siapa yang Anda berbuat baik dalam, misalkan memberikan minum, Anda ingat gelasnya yang Anda pegang dengan bahagia ketika Anda memberikan, ingat orang yang diberi oleh Anda itu muncul, gitu. Sehingga ketika kesadaran muncul dengan kontak demikian ini, muncul perasaan bahagianya, gitu. Pada saat itu muncul suasana keadaan bahagianya, muncul lagi ketika itu. Nah, dari sini baru menjadi yang namanya menuju kelahiran, gambaran atau tujuan kelahiran, gati nimitta, gambaran tujuan kelahirannya. Nah, dari sini munculnya apa? Kemarin kan kalau ingat apa, rahim atau ini, maka menjadi lahiran di alam manusia. Kok yang muncul ternyata di saat Anda itu sedang masak, motong apa, ikan. Masa sudah motong ikan itu, ikannya lepek-lepek, pisaunya Anda pegang begitu, Anda ingat itu, ya, ingat pisaunya yang dipakai motong itu, betul-betul Anda merasakan itu kembali, gitu. Bahkan Anda melihat ikan itu, betapa dia ketakutannya itu, perasaan Anda pun terlibat di sana, sehingga Anda merasa takut sekali di sana, takut sekali. Anda pun merasakan irisan pisau ini ke tubuh ikan ini yang dia kesakitan, Anda pun merasakan sakit itu, terlibat secara emosi ada di sana, merasakan itu, sehingga ada ketakutan, kesakitan gitu, takut Anda. Nah, ini akan memunculkan kan perasaan tidak bahagia, perasaan tidak bahagia. Lalu muncul ikan-ikan itu datang kepada Anda. Nah, itu sebagai tujuan kelahiran, lahir jadi ikan. Anda bisa lahir jadi ikan. Karena bergantung pada kesadaran produktif, dalam arti kesadaran kelahiran kembali. Apa yang muncul? Gitu. Apa yang muncul? Maka kesadarannya berubah. Antara kesadaran yang sebelumnya dengan kesadaran yang berikutnya ini berubah. Kesadaran bergantung pada apa? Pada karma tadi itu. Pada karma, tergantung karma yang muncul tadi itu. Gitu. Tergantung karma yang muncul tadi. Ini penting sekali kita pahami, gitu. Kita pahami. Jadi kematian bukan sesuatu yang mengerikan lagi, tapi kita memahaminya dengan pemahaman yang baik, agar kita itu memiliki cukup kesiapan, tentunya memiliki cukup kesiapan bagaimana kita menghadapi kematian nanti, gitu. Mengapa terjadi kelahiran kembali? Ini hal yang penting juga. Mengapa terjadi kelahiran kembali? Kelahiran kembali terjadi sebagai akibat dari hukum karma. Setiap tindakan yang kita lakukan meninggalkan jejak atau bibit yang akan berbuah di kehidupan berikutnya. Karma baik akan menghasilkan kelahiran lebih baik, sedangkan karma buruk bisa membawa kelahiran di alam yang lebih rendah. Nah, kadang orang berpikir begini, pokok aku kan berbuat baik, pokok aku ikut berbuat baik, ben nanti itu buahnya baik lahir di alam yang baik. Ini kenapa kalau kita pahami yang lalu, ya yang lalu, materi yang lalu, berbuat baik itu kan harus dilakukan secara langsung. Ingat ya, ingat.
gitu. Kenapa? Kalau dorongan dari luar, gitu, karena dorongan dari luar nih Anda berbuat baik tidak kuat sekali. Jadi batin ini belum punya kebiasaan baik sebenarnya. Tapi karena dorongan dari luar, ajakan dari saudara, dari teman, atau ya karena lingkungan itu tadi itu ikut-ikutanlah berbuat baik, biar nanti kan hasilnya baik. Kalau lahir nanti di alam yang baik, gitu. Nanti lahir di alam yang baik. Tapi Anda belum punya kebiasaan-kebiasaan batin yang baik. Kebiasaan batinnya belum baik, gitu. Masih ketika berbuat baik gitu, Anda kan belum punya cukup pengetahuan dalam berbuat baiknya. Membangun motivasinya bagaimana? Belum mengerti ini. Sehingga berbuat baik karena ikut-ikutan, ya kebahagiaannya ini sedikit sekali kalaupun ada kebahagiaannya. Yang ada, duh sungkan loh. Sana berbuat baik semua, ikutlah sungkan kalau nggak ikut. Jengkel. Jadi kebiasaan jengkelnya yang muncul terus ini nanti, gitu. Kebiasaan jengkelnya yang muncul, gak enak kalau nggak ikut, aduh gimana? Jengkelnya yang muncul. Karena kebiasaan jengkel yang muncul ketika menjelang kematian itu, ingat 3 tanda kematian itu, 3 tanda kematian itu. Karma yang muncul kan, kematangan karma kemarin kan ada karma berat, ya. Karma yang muncul pada kematian itu loh, kematangan karma yang berat, karma menjelang kematian, karma kebiasaan, karma cadangan. Karena beratnya tidak ada, wis, baik buruk tidak ada. Menjelang kematian tidak pernah aspirasi ke sana, sedikit kebiasaan. Lah kebiasaannya ngedumel, kan tidak. Berbuat baik tapi ikut karena didorong orang luar, tapi ngedumel gitu loh, jengkel. Kebiasaannya ngedumel. Maka yang matang, yang menjadi karma yang matang itu karma kebiasaan jadinya. Kebiasaannya ngedumel, jengkel. Ingat perbuatan baik muncul. Perbuatan baiknya itu ketika itu muncul. Temennya muncul jelas, objeknya ini misalkan tadi minuman ini jelas itu ya, yang diberi jelas, semua jelas, tapi ngedumel jengkel. Anda bisa bayangkan, meskipun materi dan lingkungan aktivitas baik, tapi keadaan batinnya itu tidak baik saat itu, ya jengkel sama saja. Orang yang haus melihat minuman ini tanpa lihat merek lagi, dia langsung minum, dia senang. Tapi orang yang haus lalu dia melekat dengan merek tertentu, lihat ini dia nggak mau. Ya sama-sama hausnya loh ya tuh, sama. Meskipun itu perbuatan-perbuatan baik, tapi karena didasari dengan ketidaksukaan, keterpaksaan, ngedumel tadi itu, dan itu menjadi karena kebiasaan. Begitu ngedumelnya yang muncul, walaupun yang muncul tadi ingat berbuat baik, ingat berbuat baiknya muncul, gitu. Itu muncul, tapi didominasi oleh keadaan kesadaran yang diliputi dengan ketidaksukaan. Ingatnya itu bukan berbuat baik, malahan bukan perasaan bahagia, ngedumel, gitu, ngedumel, udah jengkelnya muncul. Jadi malah yang menjadi karma ini jengkelnya tadi akhirnya, ingat minuman dan sebagainya itu, maka muncul jengkelnya gitu loh. Ya itu akan ingat kobaran, akan muncul kobaran api itu, masuk neraka. Jadi ini penting sekali. Ini penting sekali. Ini sangat penting sekali. Maka berbuat baik itu kan saya katakan kemarin didasari pengetahuan. Berbuat baik itu didasari pengetahuan, lakukan sendiri. Dengan pengetahuan yang cukup Anda lakukan sendiri. Ini penting. Maka ketika Anda melakukan sendiri, Anda ingat itu muncul perasaan bahagianya. Ya, diharapkan ini menjadi kebiasaan, menjadi karma kebiasaan yang matang. Dari 4 tahap karma dalam
proses kematangan di kematian tadi gitu loh, di kelahiran kembali tadi, karma berat, karma menjelang kematian, karma kebiasaan, dan karma cadangan gitu loh. Ketika pada tahap karma berat tidak ada, karma menjelang kematian tidak muncul-muncul, karena kebiasaan yang pasti muncul. Yang muncul itu kebiasaan Anda berbuat baik didasari pengetahuan, sehingga bukan faktor dari luar. Ketika ini yang terjadi, maka ingat minuman ini bukan soal mereknya, tapi aktivitas yang dilakukan di sana. Berbuat baik, Anda bahagia langsung. Perasaan itu muncul karena adanya kesadaran yang kontak dengan objek. Perasaan muncul. Maka saya bilang kemarin kan, kalau mau bahagia itu gampang. Kalau yang umat Buddha yang sudah ngerti teori-teori karma itu, mau bahagia itu gampang kok. Tinggal cari objek bahagia itu sedih, nonton film yang nonton TV yang lucu-lucu, nah, kontak kesadaran dengan objek yang menyenangkan. Ada ketawa sendiri itu, meski setelah nonton nangis lagi gitu loh. Karena belum selesai gitu, karena nangisnya belum selesai gitu. Jadi mau bahagia kalau jadi umat Buddha gampang kok. Maka mau lahir ke alam surga itu, ke alam bahagia itu gampang gitu jadi umat Buddha, nggak sulit, nggak sulit. Kita lagi duduk gini, nah kalau duduk itu makanya yang muncul ini jangan yang jelek-jelek ya, biasa kan ya. Muncul jelek-jelek cepet-cepet dipahami saja. Kalau muncul yang jelek-jelek cepet-cepet dimaafkan gitu, sehingga muncul perasaan bahagia. Oh, ingat kejadian yang tidak baik, tapi Anda sudah memaafkan, maka Anda bahagia, tenang. Nah kalau tiba-tiba saat itu meninggal dunia, tak gitu, saat itu kan lahir di alam bahagia gitu loh. Kalau makan jangan terburu-buru, jangan dengan marah-marah, walaupun makanannya enak gak enak itu. Ingat, tahu-tahu makan gak cocok makanannya, itu marah-marah, kesedak, meninggal dengan kondisi marah-marah, ke neraka itu. Maka kalau bahagia ya makan tetap dengan tenang, enak gak enak pokoknya makannya tenang dan bahagia. Jadi kalau kesedak meninggal itu ke alam bahagia gitu loh. Jadi umat Buddha itu gampang kok. Sekarang ini Anda mendengar khotbah saya ini, Anda senyum-senyum bahagia lalu meninggal gitu, itu lahir ke alam bahagia ada. Gampang kok gitu loh, gampang lahir ke alam bahagia itu jadi umat Buddha, nggak susah. Makanya kalau Anda mengerti karma, tentang karma ini, Anda jadi umat Buddha itu kok nggak akan mungkin beralih lagi, karena sudah mengerti teori bahagia, teori untuk lahir di alam bahagia itu udah ngerti gitu loh, nggak sulit. Jadi jangan dipikir jadi umat Buddha itu sulit lahir ke alam bahagia. Buddha nggak jamin, siapa bilang? Enggak begitu. Buddha bilang ketika orang itu jahat sekali dalam hidupnya, tapi tiba-tiba tapi di saat menjelang kematian pandangannya benar, bahagia, dia lahir ke alam bahagia. Loh, semudah itu kok. Semudah itu. Gitu. Enggak sulit. Jadi kalau ada orang ngomong, jadi umat Buddha itu enggak pasti lahirnya nanti di alam apa. Ya itu karena enggak ngerti ajaran Buddha. Jadi umat Buddha itu nanti sulit lahirnya ke alam surga. Itu enggak ngerti ajaran Buddha. Kalau yang udah mengerti tentang ajaran Buddha, gak sulit. Saat ini Anda sedang bahagia dengerin khotbah ini, tahu-tahu meninggal gitu, udah, itu masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga sekarang. Kalau mau masuk surga sekarang ini. Mau sekarang atau nanti? Nanti. Kalau sekarang itu bahagia, gitu. Duduk tahu-tahu meninggal gitu loh. Masuk surga. Semudah itu kok. Nah, itu kelahiran kembali gitu ya. Kelahiran kembali. Jadi, kelahiran kembali ini terjadi karena karma kita tadi itu.
Karena yang muncul, yang menjadi objek batin itu loh, yang menjadi objek batin, yang muncul menjadi objek batin ini tadi, itu yang akan yang membuat kita lahir kembali, terus menerus, lahir, mati, lahir kembali. Siklus inilah yang dikatakan sebagai samsara. Akan berhenti hanya ketika kita itu mencapai nibbana. Sebelum mencapai nibbana, kita akan terus mengalami itu. Maka biasakan mengingat hal-hal yang baik, gitu. Hal-hal yang baik. Jadi batin Anda akan bahagia terus. Kalau hal-hal yang buruk, cepat-cepat diselesaikan, dimaafkan. Jangan diingat-ingat terus Anda sedih, Anda marah terus, bahaya itu. Tidurnya tidak nyenyak sudah pasti, tidak tenang saat itu sudah pasti. Kalau meninggal lebih bahaya lagi, gitu loh. Maka biasakan ingat yang baik-baik. Anda melakukan praktek kebaikan, berderma, Anda bagi-bagi makanan di depan sana, itu diingat-ingat terus. Oh, aku tadi ikut bagi-bagi makanan. Orang yang datang makan lahap sekali, senang melihatnya. Nah, itu diingat-ingat terus. Harus diingat-ingat terus. Dan tekadkan dengan kebajikan ini semoga nanti saya terus bisa berbuat baik. Terus berbuat baik. Gitu. Terus diingat, aspirasikan. Dengan kebajikan ini semoga nanti saya terus dapat berbuat baik. Dengan kebajikan ini semoga ini muncul di saat menjelang kematian, di bahagia menjelang kematian itu, menjadi karma menjelang kematian itu loh. Jadi karma menjelang kematian. Ini penting, meski aktivitas yang sederhana di depan itu ada bagi-bagi makanan itu loh. Tidak sekedar membagikan, upayakan. Betul-betul hadirkan sukacita. Lihat mereka mau makan itu lapar, datang dia lapar, suruh mereka duduk dulu. Kasih makanannya, ambilkan minum, kasih minum, tanya ada yang kurang tidak, kalau kurang nambah, kalau mau ayam ke tempat makan sebelah kan gitu. Loh ya ada jadi samping kok gitu loh. Karena di situ kan ayamnya disuir-suir kan gitu loh. Kalau mau ayam goreng ya ke sebelah gitu. Ditawarkan seperti itu kan bahagia gitu. Gampang kan gitu loh. Artinya lakukan itu dengan bahagia. Ada malam-malam ingat itu, langsung perasaan Anda bahagia. Tidur nyenyak. Anda karena apa? Batin Anda atau kesadaran Anda diliputi kebahagiaan. Tapi ketika Anda melakukan dermanya itu, melihat orangnya tidak suka, jengkel dulu, tidak mau biar beli sendiri aja, jengkel aku sama orang ini, pasti ini kalau makan begini-begini. Ingatnya itu, malam-malam ingat itu, ingat dumel, jengkel, orang itu kalau datang mau makan mesti begitu, orangnya jengkel. Malam tidurnya pun gak nyenyak, mau meninggal dunia ya bahaya itu kan, gitu. Maka upayakan, orang datang itu dengan persoalan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin tadi dia belum makan paginya, waktu datang itu menemui Anda di depan itu loh. Ada yang mungkin tadi pagi belum makan, atau tadi malam dia belum makan, paginya belum makan. Datang itu dengan tergopoh-gopoh jadinya. Lihat makanan mau, ingat ini hari Minggu, datang ke depan wihara, gopoh-gopoh dia. Karena lapar, ya bisa saja kan seperti itu. Atau di rumah baru ribut dia, untung sama ini orang rumah nggak makan di rumah 3 hari gitu kan. Datang ke situ, udah minggu ke wihara aja deh, makan di sana aja. Ya kan bisa saja. Banyak hal yang membuat mereka mengalami ketidakbahagiaan itu, yang kita nggak tahu. Dan Anda hadir berbagi makanan itu kan untuk bahagia, untuk membahagiakan. Anda untuk berbagi bahagia kan, bukan berbagi jengkel, gitu loh. Maka ketika Anda membagi,
Mau dia datangnya seperti apa, bagaimana, jengkelnya bagaimana, Anda harus tetap ingat, bukan lihat orangnya yang sedang jengkel, mukanya nggak enakin gitu, buat lihat makanan yang Anda bawa ini, Anda bahagia gitu loh. Udah, suruh duduk, jangan lihat mukanya, sudah caranya, lihat makanannya aja, biar tetap menjaga kebahagiaan Anda. Itu penting, karena kita nggak tahu dia datang dengan persoalan yang seperti apa, gitu loh, nggak ngerti, gitu. Nggak tahu dia, nggak ngerti. Ya kita datang di situ memang itu upaya untuk kita berbagi, melayani, ya sudah kita jadi pelayan di situ. Gitu. Kalau kita berbagi itu melayani, ya kita jadi pelayan. Ya dipersilakan duduk, kasih makanannya dikasihkan, kalau dia nggak mau ambil sendiri ya diambilkan. Kasih minum, ya memang itu aktivitas bajiknya itu. Jadi jangan suruh ambil sendiri, gak mau. Tinggal ngambil, nggak mau suruh ambil sendiri, suruh ngambilin, suruh ngelayanin. Lah memang Anda yang di sana itu kan jadi pelayan gitu. Karena apa? Pelayan Anda menjadi pelayan di situ dalam arti melayani di situ karena Anda melihat kebajikan di sana. Bukan yang lain. Bukan melihat merendahkan diri, bukan, tapi Anda melihat nilai bajik yang tinggi di sana. Melihat nilai bajik yang tinggi dan sukacita dari kebajikan itu karena melihat ini. Dan kalau ini Anda lakukan dengan baik, contoh aktivitas seperti ini di sana lakukan dengan baik, bahagia Anda. Semudah itu kok. Sarana kebahagiaan itu banyak di sini gitu loh. Ada di sini sarana kebahagiaan itu banyak gitu di sini. Nah ini hal-hal penting yang harus dipahami dengan baik gitu. Lalu bagaimana terjadinya kelahiran kembali itu? Nah kembali saya mengingatkan sudah memberikan beberapa tahapan proses kesadaran yang terjadi di sana. Jadi proses kelahiran kembali tidak membutuhkan waktu panjang. Tidak membutuhkan waktu panjang. Saat kematian, ini kesadaran akhir, cuti cita ya, kesadaran akhir digantikan oleh kesadaran kelahiran kembali, pakti sandi cita ya. Tanpa jeda, ini terjadi seketika layaknya api yang menyala dari lilin satu ke lilin lainnya. Nah, tanpa jeda. Seperti Anda juga digambarkan oleh Buddha di dalam Tanka Sankaya Sutta itu, Anda membelah air, tahu ya, air itu dibelah. Ada bekas belahnya, ada, tapi langsung kembali. Sama detak jam itu dari hari Kamis ke hari Jumat. Nah, coba detiknya itu loh. Dia langsung kan, begitu 23 mau ke 00 ini nanti itu, dia kan ya langsung begitu. Kan dia nggak berhenti dulu. Oh ini mau hari Jumat, berhenti dulu agak lama. Jarumnya kan nggak begitu. Oh besok oh ini hari Minggu, istirahat lebih lama lagi lah. Itu kan nggak begitu dia. Jarum jam itu langsung. Begitu 59 tek 00 kemudian tek, hari baru sudah kan itu. Seperti itu. Jadi terjadi seketika kelahiran kembali. Dari cuti cita tadi, begitu cuti cita tek, langsung pati sadi. Seperti itu. Jadi tidak ada jeda. Loh Bante, terus kalau yang tadi gentayangan di rumah itu ya apa itu? Itu. Satu, itu ketakutan Anda sendiri. Gitu. Yang kedua, dia lahir di alam peta. Dia lahir di alam peta di situ. Meninggalnya di rumah kok lahir di alam peta, ya dia di sana, asik di sana. Letaknya di belakang rumah kok, deket di toilet. Ya di toilet itu dia makan makanannya di sana. Gitu. Tapi itu kayak begitu saya lihat memang nggak ada, tapi kayaknya kok ada di berdiri situ. Kayaknya dilihat nggak ada kok gitu. Kan berarti hanya ilusi batin sendiri ini loh. Batin sendiri ini loh. Saya antara tidur dan tidak tidur ini, dia kayaknya masuk rumah. Loh kayak antara tidur dan tidur kok dipercaya gitu loh.
Itu kan pikiran sendiri berarti. Nah, kalau Anda lihat sendiri di situ, wah datang dari rumah, buka pintu, hai aku kembali. Nah itulah baru betulan itu. Loh, pokoknya dimakamkan, aku lahir kembali. Ya misalnya begitu, lah itu beneran. Lah ini enggak kok. Kayaknya tiap aku di belakang tuh kayak ngikuti di belakang, kayak ngikuti di belakang. Tapi tak lihat kok nggak ada Bante ya. Ya udah itu karena ketakutan sendiri ini loh. Gitu. Jadi jelas ya di sini ya. Hanya kalau ada saudara yang meninggal itu udah nggak usah ditakutin. Di rumah nggak berani tidur di rumah, gitu. Nggak berani ini, nggak berani itu. Nggak lagi begitu. Kalau ada seorang tudes, Anda nggak akan seperti itu. Anda mengerti, oh dia udah lahir kembali. Gitu. Dimanapun dia lahir, di alam bahagia ataupun apapun, oke, saya lakukan pelimpahan jasa. Siapa tahu dia lahir di alam beta, ini bisa menolong dia. Lakukan pelimpahan jasa. Sudah. Gitu. Ini hal yang penting yang harus dipahami. Jadi nanti kalau ada orang meninggal, Anda nggak takut lagi. Gitu. Ada saudara sendiri yang meninggal, waktu hidup disayang-sayang. Dia eman-eman mau pergi, bahkan mau meninggal ditangisi. Sudah meninggal ditakuti. Ini apa sih maunya gitu loh. Iya kan? Waktu hidup disayang-sayang, mau pergi aja diganduli gitu, mau meninggal ditangisi, sudah mati ditakuti. Ini kartu apa gitu? Kenapa? Coba Anda lihat diri, kita lihat diri kita yang seperti itu, lucu gitu loh, lucu karena pikiran-pikiran yang tidak paham tentang hal ini. Maka sekarang udah nggak usah takut lagi ya. Kalau ada hal yang saudara meninggal, udah nggak usah ditakutin lagi, nggak usah takut lagi gitu kan. Kalau kok kayak diikuti, ya coba diem, dan ngikuti kan berarti di belakang. Udah diem, udah tenang, ditengok ke belakang. Oh nggak ada. Oh perasaanku saja, oh pikiranku saja. Udah kasih tahu seperti itu, biar ini menjadi pengalaman objektif yang nyata. Tengok, oh nggak ada. Berarti tadi perasaan saja. Ya sudah teruskan lagi. Kok kayak di samping? Ya diem dulu, ditengok. Aduh, begitu. Oh, kayak ada yang ngikutin. Lari Anda, jatuh ke debuk. Aduh, kenapa? Ada hantu itu, gitu loh. Di mana? Di belakang tadi begini. Dilihat udah nggak ada, udah pergi. Ya iya, terus terjadi begitu terus. Nah, itu misterinya nggak ketemu itu. Nanti Anda ketemu dengan paranormal yang yang paranormal yang dia itu misalkan, dia dari sisi agama dia Muslim, itu pocong. Ketemu paranormal yang dia bukan ke agama, ke Jawa, itu genderuwo. Nanti ketemu yang paranormal yang Tionghoa, itu vampir. Ketemu lagi orang yang modelnya paranormalnya dari Papua, itu bayangan hitam tinggi. Ya begitu semua akhirnya. Hantunya itu kan berdasarkan persepsi paranormalnya sendiri, gitu loh. Karena apa? Karena tidak normal melihat apa yang nyata, gitu loh. Karena tidak normal melihat apa yang nyata, gitu. Jadi seringkali kita itu tertipu dengan hal-hal yang kita itu tidak tahu persis. Sekarang sudah paham paling tidak di sini ya. Ya paham Bante, tapi kok masih takut? Ya nggak apa-apa, dipahami dulu saja. Nanti kalau ada khotbah gini lagi datang didengerin lagi gitu ya. Gitu. Jadi lama-lama ngerti. Oke. Saya kira ini untuk bekal pemahaman kita bahwa kematian itu terjadi dalam masa yang dari cita-cita ke pati sandi itu tidak ada jeda. Ketika dia lahir kembali, maka penting sekali kita itu berbuat baik, dan berbuat baik itu penting sekali kita itu melakukan dengan upaya sendiri, dengan dasar pengetahuan mengenai kebajikan, agar menjadi karma-karma yang mendukung kebahagiaan di saat menjelang kematian. Terima kasih.